Setelah konflik perbatasan antara Indonesia dan Cina sempat mereda beberapa bulan yang lalu dengan main caplok-caplokan Tiongkok terhadap zona ekonomi eksklusif atau Nine Dash Line wilayah kedaulatan NKRI. Kali ini, Tiongkok kembali membuat situasi di Laut Cina Selatan atau Laut Natuna Indonesia semakin bergejolak. Pasalnya, wilayah perbatasan Nine Dash Line atau Laut Natuna telah diklaim sepihak oleh Cina dan menganggap jika wilayah tersebut adalah merupakan zona ekonomi eksklusif Tiongkok. Kembalinya Tiongkok membuat rusuh di Laut Natuna ini dilakukan pasca membuat rusuh terhadap beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang juga dibuat geram atas kesewenang-wenangan Cina main caplok-caplok laut maritim negaranya. Misalkan saja, baru-baru ini Cina menenggelamkan kapal-kapal nelayan Vietnam dan Filipina di wilayah Kepulauan Paracel dan Spratly. Namun mengetahui akan hal tersebut, Indonesia kembali melakukan antisipasi atau memperkuat sistem pertahanan lautnya di wilayah maritim Nine Dash Line. Hal ini dilakukan oleh Indonesia sebab dikhawatirkan terjadinya peristiwa serupa seperti klaim Cina beberapa bulan yang lalu di wilayah Laut Natuna dan klaim Cina terhadap negara-negara ASEAN lainnya. Menurut sumber informasi terpercaya, Kepulauan Natuna saat ini kembali diperkuat oleh TNI Angkatan Laut dengan menyiagakan sejumlah kapal perang jenis fregat dan korvet untuk melakukan patroli serta pengamanan terhadap aksi main caplok-caplokan Cina dengan klaim sepihak Tiongkok di wilayah tersebut. Selain itu, kapal perang anti kapal selam yang disiagakan oleh TNI Angkatan Laut Indonesia juga sebagai upaya antisipasi potensi meluasnya kemelut antara Amerika Serikat dan Cina, yaitu tepatnya di Laut Cina Selatan, yang semakin hari semakin memperluas dan memperkuat posisi kekuatan militer armada tempur lautnya. Sebab tidak menutup kemungkinan aksi yang menegangkan antara Cina dan Amerika Serikat bisa meluas hingga ke wilayah kedaulatan Indonesia. Untuk melakukan antisipasi atau pengamanan terhadap pergerakan Cina di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan semakin meluasnya pergerakan kekuatan armada tempur laut Amerika Serikat dan Cina yang bisa saja merambat ke wilayah Laut Natuna, pemerintah Indonesia telah mengirim 4 kapal perang, di antaranya adalah KRI Bung Tomo, KRI Slamet Riyadi, KRI Bontang, dan KRI Wiranto. Pengiriman kapal perang TNI Angkatan Laut ini selain akan digunakan untuk antisipasi terhadap situasi yang semakin meningkatnya ekskalasi kekuatan militer kapal perang Amerika Serikat dan Cina di Laut Cina Selatan, armada kapal perang TNI Angkatan Laut Indonesia juga telah disiagakan untuk menggelar patroli rutin, dan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk terus melindungi wilayah kedaulatan dan kepentingan NKRI. Memang tidak bisa dipungkiri jika ketegangan antara Amerika Serikat dan Cina saat ini kian meruncing di Laut Cina Selatan, sebab kedua negara saling mempertahankan wilayah perlintasan laut internasional yang dapat menguasai kekuatan ekonomi di Asia jika berhasil memperkuat posisi dan pengaruhnya di jalur perlintasan Indo-Pasifik tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika sejak beberapa bulan yang lalu memang terlihat jelas jika kedua negara ini semakin memperkuat posisinya dengan pengerahan armada tempur laut dan udaranya. Misalkan saja informasi terbaru, militer Amerika Serikat bahkan tidak tanggung-tanggung untuk menerjunkan 3 kapal induknya yang berbobot 100.000 ton di kawasan tersebut demi menguasai wilayah perlintasan internasional Asia di Laut Indo-Pasifik. Ketiga kapal induk tersebut adalah USS Ronald Reagan, USS Tidore, dan USS Nimitz yang telah diperkuat oleh 33 negara sekutu Amerika Serikat yang turut membantu peran Amerika Serikat di dalam menegakkan hukum laut internasional yang telah disepakati oleh semua negara. Namun Indonesia yang melakukan kesiapsiagaan terhadap aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah Laut Natuna
Tentunya mengirim armada tempur lautnya itu juga mengantisipasi eskalasi yang semakin meningkat atau terjadinya penyusupan kapal-kapal mereka ke wilayah kedaulatan NKRI tanpa seizin Indonesia. Namun jika kita berbicara aksi main caplok-caplokan Cina di wilayah Laut Natuna memang merupakan salah satu ancaman serius oleh Cina. Sebab seperti yang kita ketahui sebelumnya, jika pada awal Januari 2020 lalu, kapal-kapal ikan Cina nekat berkeliaran di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Laut Natuna. Bahkan Cina tidak tanggung-tanggung, sebab kapal Coast Guard penjaga pantai Cina juga ikut terlibat untuk mengawal pergerakan para pasukan nelayan ilegal Tiongkok tersebut. Meski ketika itu, pejabat Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan akan mengedepankan penyelesaian secara damai. Namun kapal-kapal Coast Guard Cina mengawal kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah kedaulatan NKRI. Bahkan saat itu, ketika diminta keluar oleh petugas kapal TNI Angkatan Laut dari wilayah tersebut, petugas kapal Cina menyatakan jika tidak mau keluar karena merasa sudah berada di wilayah perairan Cina. Dan hal itu terjadi saat kapal TNI Angkatan Laut melakukan pengusiran terhadap kapal Cina pada Sabtu 11 Januari 2020 lalu. Namun dengan ketegasan para penjaga pantai TNI Angkatan Laut dan melalui alat komunikasi yang telah disiapkan, petugas patroli penjaga perbatasan TNI Angkatan Laut Indonesia memperingatkan kapal Coast Guard Cina dengan tegas agar memerintahkan kapal-kapal ikan Tiongkok yang melakukan illegal fishing untuk keluar dari wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Akhirnya, sikap ketegasan Bakamla atas hukum laut wilayah berdaulat NKRI melakukan pernyataan keras bahwa operasional kapal Cina di ZEE Indonesia merupakan bentuk perbuatan ilegal dan dianggap melanggar stabilitas perdamaian dan terus mengiringi kapal-kapal Coast Guard Cina keluar dari wilayah Laut Natuna yang diklaim sepihak Cina tersebut. Namun memang tidak bisa dipungkiri jika selain Laut Natuna yang hendak dicaplok-caplok oleh Cina, Laut Cina Selatan sendiri juga menjadi salah satu titik rawan konflik antar negara. Sebab di kawasan tersebut, sejumlah negara saling klaim atas kedaulatan teritorial dan pulau-pulau di sekitarnya. Misalkan saja, negara-negara yang terlibat saling klaim kedaulatan antara Laut Cina Selatan saat ini, seperti Vietnam, Malaysia, Filipina, Taiwan, hingga Brunei Darussalam yang melakukan aksi saling klaim tumpang tindih. Namun untuk posisi Indonesia sendiri tetap bersikukuh dan berpegang teguh pada hukum laut internasional. Dan hal itu telah ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Retno Marsudi, bahwa konsistensi berdasarkan norma internasional yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS yang disahkan pada tahun 1982 telah menjadi dasar hukum yang tidak dapat ditawar-tawar lagi wilayah kedaulatan Indonesia dari negara manapun. Namun, Menlu juga mengakui jika di Laut Cina Selatan, Indonesia hanya memiliki klaim tumpang tindih terkait perbatasan maritim hanya dengan Malaysia dan Vietnam, tapi sama sekali tidak memiliki klaim yang berlawanan terhadap Cina. Selain itu, menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994, serta menetapkan kerangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut masing-masing. Di dalam hukum laut internasional, UNCLOS tahun 1982 tersebut telah menetapkan jika zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu berjarak kurang lebih 200 mil di wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut. Namun ZEE tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan. Selain itu, UNCLOS juga menjamin hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer negara lain.
Sementara itu, juru bicara Menteri Pertahanan bidang komunikasi publik dan hubungan antar lembaga, yaitu Daniel Ansar Simanjuntak, memastikan Indonesia tidak akan memihak Cina maupun Amerika Serikat di Laut Cina Selatan saat ini yang sedang bergejolak. Sebab menurutnya justru bahaya jika memihak salah satu negara karena akan berimplikasi terhadap wilayah Indonesia sebagai medan perang atau pertempuran dari kedua negara tersebut.